Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pindra, nomor induk mahasiswa 2100050, kelas B, mata kuliah Psikologi Pendidikan, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, dosen pengampu IGD Dharma Gunawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan sebagai ilmu jiwa. Yang pertama, psikologi pendidikan berasal dari bahasa Yunani dengan istilah psikologis, yakni pisce adalah jiwa atau napas, sedangkan logos adalah ilmu. Nah, pisce atau jiwa dan napas adalah daya hidup rohani yang bersifat abstrak dan menjadi penggerak pengatur bagi setiap perbuatan pribadi manusia. Gejala-gejala dari jiwa adalah tingkah laku, segala kegiatan, tindakan, atau perbuatan manusia yang nampak ataupun tidak nampak, yang disadari maupun tidak disadari. Dengan kata lain, bagaimana seorang berinteraksi dengan dunia luar. Tingkah laku tertutup atau tidak kelihatan, contohnya berpikir, studi tentang aktivitas individu yang berhubungan dengan masa depan. Kemudian nyawa adalah daya hidup jasmani, yakni daya hidup yang adanya tergantung pada hidup jasmani sesuatu dan dapat menimbulkan perbuatan jasmani melalui proses belajar. Kemudian logos atau ilmu adalah pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah atau prosedur dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan suatu uraian yang lengkap dan tersusun sistematis tentang suatu objek, contohnya ilmu hayat. Secara harfiah, psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Pengetahuan adalah segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek, dan metode adalah teknik operasional untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan penerapan ilmu adalah teknologi. Syarat atau ilmu harus memiliki objek atau yang dibicarakan, harus memiliki metode atau teknik cara untuk mendapatkan ilmu, tersusun secara sistematis atau tidak bertentangan. Kemudian klarifikasi ilmu pengetahuan. Ilmu murni yaitu bebas dari pengaruh pengalaman manusia. Yang kedua, ilmu empiris terkait oleh objek tertentu yang terikat oleh pengalaman manusia. Kemudian pengertian psikologis. Psikologis pendidikan adalah studi ilmiah yang mengalami aktivitas individu dalam situasi pendidikan. Menurut Masrun dan Mulyani, di sini yang dipelajari adalah tingkah laku peserta didik dan perubahan tingkah laku itu sebagai akibat proses pendidikan. Kemudian menurut Crow dan Crow, ilmu yang menjelaskan masalah-masalah belajar yang dialami seseorang dari semenjak lahir sampai berusia lanjut, terutama yang menyangkut kondisi-kondisi yang mempengaruhi belajar. Jadi, kesimpulannya adalah psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku anak dalam situasi pendidikan. Kemudian tujuan mempelajari psikologi: membantu guru dan calon guru dalam pemahaman yang lebih baik mengenai pendidikan dan prosesnya. Kemudian yang kedua, dapat memahami hakikat gejala kejiwaan anak, perkembangan anak, cara belajar dan membimbingnya ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian psikologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Syarat ilmu pengetahuan yaitu objek yang tersusun dari dua objek, yaitu objek material keseluruhan yang diteliti, contoh anak didik. Yang kedua, objek formal yaitu sudut pandang yang diteliti, contohnya tingkah laku anak. Kemudian ada tersusun secara sistematis, yaitu secara ilmu harus tersusun teratur sehingga bagian-bagiannya tidak bertentangan.
satu sama lain, tetapi merupakan kesatuan yang bulat atau lengkap. Kemudian ada memiliki metode. Dalam arti luas, mencakup segala cara, mengumpulkan, menganalisa, menyusun data menjadi suatu kebulatan. Kemudian ada psikologi, merupakan suatu ilmu pengetahuan karena objek psikologi pendidikan telah jelas, yakni manusia sebagai objek material dan tingkah laku individu atau manusia dalam situasi pendidikan sebagai objek formalnya. Kemudian susunannya telah jelas, yakni tersusun secara sistematis, menyusun teori. Hukum didasarkan atas hasil penyelidikan yang mempergunakan metode-metode tertentu. Kemudian metode yang digunakan antara lain ada metode introspeksi, yaitu menyelidiki proses kejiwaan yang terjadi pada diri sendiri secara sengaja, teliti, dan sistematis. Kemudian ada metode observasi, mengadakan pengamatan yang sistematis terhadap tingkah laku yang di luar penyelidik sendiri. Kemudian ada metode sistematis, yaitu pengamatan tersebut dilakukan dengan rencana tertulis dengan sistem yang telah dipikirkan secara mendalam sebelum observasi itu dilaksanakan. Kemudian ada metode angket, cara bertanya dengan bantuan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang untuk coba diisi. Kemudian ada metode tes, yaitu suatu percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kejiwaan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Kemudian ada metode eksperimen, pengamatan secara teliti dalam waktu tertentu untuk menerapkan sifat-sifat dari gejala kejiwaan manusia. Kemudian ada metode case and study, yaitu penyelidikan kepada individu secara mendalam mengenai perkembangan genetis seseorang. Kemudian yang terakhir ada metode pengumpulan bahan, yaitu untuk memperoleh keterangan psikologis anak dengan cara mengumpulkan bahan, terutama gambar yang dibuat anak. Kemudian ruang lingkup psikologi pendidikan. Inti persoalan psikologi dalam proses pendidikan terletak pada anak didik, sebab pendidikan itu hakikatnya pelayanan terhadap anak. Agar pelayanan dapat mengubah tingkah laku anak karena perkembangan yang optimal, maka pelayanan harus sesuai dengan sifat dan hakikat anak. Kemudian yang terakhir ada teori heredity dan lingkungan. Teori nepotisme, Schopenhauer. Semua yang terjadi pada individu dalam pertumbuhannya tergantung semata-mata dari pengaruh pembawaannya, sedangkan pengaruh lingkungan, hidup, dan pendidikan dikatakan tidak ada artinya sama sekali. Kemudian teori William Stream dan Clara Stream Amerika. Perkembangan anak ditentukan oleh faktor lingkungan dan pembawaannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.